Kalau saya sih pengennya hukumnya, korban juga pengennya gitu, pengen hukuman gitu. Saya sih berharapnya gitu ya, kita dari keluarga sih pengennya mata dibalas mata, kaki dibalas kaki gitu. Menurut pengakuan korban ke saya itu bilangnya setelah harta dia habis, harta si korban habis, barulah ini mulai ada. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dialami Yuvita Tririsky di Bandung hingga kini masih terus menyita perhatian publik. Peristiwa yang mengundang simpati dan kemarahan warganet itu kembali menjadi sorotan setelah aparat mengamankan pelaku Taufik Hidayat, pria yang diketahui merupakan kekasih korban. Setelah penangkapan dilakukan, publik justru dibuat semakin geram. Pasalnya, sejumlah fakta yang terungkap dari kasus ini dinilai begitu mencengangkan dan menyisakan luka mendalam bagi korban. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, keluarga Yuvita tak mampu menyembunyikan rasa kecewa dan duka mereka. Mereka meminta agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, bahkan menuntut hukuman mati atas perbuatan yang diduga telah dilakukan selama bertahun-tahun tersebut. Bukan tanpa alasan, keluarga menilai dampak yang dialami Yuvita begitu besar dan tak bisa dipulihkan. Akibat dugaan penyekapan dan penganiayaan yang berkepanjangan, korban disebut mengalami cacat fisik permanen, termasuk kehilangan penglihatannya. Kalau saya sih pengennya hukumnya mati. Korban juga pengennya gitu, pengen hukuman mati. Biar sudah tidak ada lagi dia di dunia ini gitu. Biar perempuan-perempuan juga merasa lebih aman gitu ya, satu hama teratasi. Saya sih pengennya gitu ya, mata dibalas mata. Matanya teh. Kenapa? Matanya juga. Iya, gitu. Saya sih berharapnya gitu ya, kita dari keluarga sih pengennya mata dibalas mata, kaki dibalas kaki gitu. Karena kan memang ya itu, adik kami kan akan seperti ini seumur hidup ya. Ya kalau saya sih pengennya gitu, tapi kalau misalnya nggak ada hukum, maksudnya pun kalau misalnya nggak ada hukum gitu, suami pengennya ya itu mata dibalas mata, bibir dibalas bibir gitu. Tapi kan di Indonesia kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi kami serahkan seluruhnya kepada hukum yang sedang berjalan gitu. Mudah-mudahan sih, saya berharap nih pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan adik saya dapat keadilan yang seadil-adilnya gitu, jelas. Mungkin saya nggak bisa ngebales ya apa yang kalian lakukan terhadap adik saya gitu. Juga kalaupun misalnya dijatuhi hukuman sekarang, kalau muka dia masih mulus-mulus seperti itu juga saya nggak ridho ya. Tapi insya Allah ada hakim yang paling adil. Kita lihat aja. Yaitu pidana berlapis ya, tidak ada restoratif justice dalam kasus ini, dan ini adalah tantangan untuk membuktikan hukum pidana nasional kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nggak bisa setengah-setengah. Pidananya harus optimal, ya. Pidananya harus optimal dan segera digelar lah. Di tengah duka dan perhatian besar dari publik, kabar yang sedikit melegakan akhirnya datang dari kondisi Yuvita Tririsky. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa waktu, keadaan korban dikabarkan mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Bahkan, Yuvita disebut sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit setelah tim medis memastikan kondisinya semakin stabil. Kabar ini pun menjadi secercah harapan bagi keluarga yang sejak awal terus mendampingi proses pemulihan sang korban. Melanie yang merupakan kakak ipar Yuvita turut membagikan perkembangan terbaru mengenai kondisi adiknya tersebut. Ya alhamdulillah, dari pertama ketemu sampai sekarang sih banyak banget ya perubahannya. Sekarang infeksinya sudah mulai membaik, walaupun nggak 100% sembuh, tapi alhamdulillah bisa teratasi lah. Dari pertama kali ketemu kan infeksi berat, benar-benar mengkhawatirkan sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah, luka-lukanya sudah ditertangani dengan baik. Luka-luka di kaki juga sudah dijahit-jahitin, alhamdulillah sih
Bisa alhamdulillah. Sudah mulai ini lagi suaranya juga sudah mulai jelas sekarang. Alhamdulillah jauh lebih baik sekarang. Ya, Ada yang mau bisa disampaikan? makan. Oke, sudah bisa makan? Makan udah alhamdulillah banyak, tapi masih yang lembek-lembek gitu, belum boleh yang keras-keras. Karena kan ini patah ya, tulang rahangnya patah tuh. Terus nyambung sendiri nyambung alami, jadi masih kaku. Kondisi yang dialami Yuvita rupanya benar-benar mengetuk hati banyak orang. Sejak kisah pilunya terungkap ke publik, gelombang simpati dan dukungan terus berdatangan dari berbagai kalangan. Tak sedikit masyarakat yang tergerak untuk memberikan bantuan, mengingat Yuvita masih membutuhkan perawatan lanjutan dan proses pengobatan yang tentu tidak singkat. Dukungan yang mengalir pun bukan hanya berupa doa, tetapi juga bantuan materi demi membantu pemulihan korban. Di antara banyaknya pihak yang ikut memberikan perhatian, nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Melalui aksi penggalangan dana yang diinisiasinya, Hotman berhasil menggerakkan banyak orang untuk ikut membantu Yuvita. Hasilnya pun luar biasa. Dana yang terkumpul disebut telah menembus angka lebih dari 1 miliar rupiah. Sudah terkumpul 1.300.000.000 di rekening Hotman Paris, dan itu memang khusus uang yang saya peruntukkan nanti untuk dia sesudah sehat untuk menata hidupnya kembali. Dan ada teman politisi kayaknya sih bakal kirim ke Bangkok untuk merubah mukanya. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Tak hanya Hotman Paris, kepedulian terhadap Yuvita juga datang dari sejumlah figur publik lainnya. Satu persatu nama terkenal ikut tergerak untuk membantu meringankan beban yang kini dihadapi korban. Selebgram dan pengusaha Sheila Saukia, kemudian Atalia Praratya, hingga penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw turut menunjukkan rasa empati mereka melalui bantuan untuk biaya pengobatan Yuvita. Iya, keluarga sudah mengetahui galang dana ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menyumbangkan hartanya gitu untuk adik saya. Saya terima kasih sekali. Dia nangis sih jelas. Kita belum pernah megang, belum pernah tahu uang segitu banyaknya ya. Jadi insya Allah uangnya akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk penyembuhan korban ya, baik dari fisik maupun mental. Belum yang saya sudah dapat itu dari Mbak Sheila Saukia. Alhamdulillah kemarin dia sudah menyerahkan berapa teh? Sama nominal 100 juta. Ya itu dari Sheila Saukia, banyak anggota DPD RI banyak, terus dari Bu Atalia, terus dari Teh Melly Goeslaw, terus siapa lagi ya? Dari teman-teman kerjanya korban. Lalu dari Pak Dedi, alhamdulillah Pak Dedi terima kasih banyak. Terus banyak sekali, terima kasih banyak. Kita alhamdulillah mendapatkan sumbangan yang banyak sekali. Di sisi lain, kasus ini mulai menjadi perhatian luas setelah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi turun tangan dengan menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang saat itu masih berstatik buron. Hadiah sebesar 250 juta rupiah yang dijanjikan sontak menyita perhatian masyarakat. Tak sedikit orang yang kemudian ikut membantu menyebarkan informasi dan berupaya mencari jejak pelaku. Sayembara tersebut pun dengan cepat viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menariknya, tak lama setelah sayembara itu ramai diperbincangkan, Taufik Hidayat akhirnya memilih menyerahkan diri kepada pihak berwajib setelah sekian lama menjadi buronan. Keputusan tersebut pun memunculkan anggapan bahwa tekanan publik yang begitu besar turut membuat ruang gerak pelaku semakin sempit. Dengan menyerahkan dirinya sang pelaku, Kang Deddy Mulyadi kemudian menyatakan bahwa sayembara tersebut resmi berakhir.
Namun, alih-alih membatalkan hadiah yang telah dijanjikan, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi itu justru mengambil keputusan yang menyentuh hati. Uang senilai 250 juta rupiah tersebut diputuskan untuk diberikan secara langsung kepada Irin, ayah dari korban Yuvita. Ini aja Bu, dibikinnya bukan tabungan, deposito saja. Ya kan? Karena kan untuk bekal. Buatkan sertifikat deposito senilai 250 juta, nanti pengambilan uangnya dari rekening tabungan saya. Apa yang diinginkan hukumannya? Ya dia bilang mah katanya ya udahlah seumur hidup aja lah. Saya juga Seumur hidup. Iya, saya juga kan kayak gini seumur hidup aja, kita nggak masalah. Penjara seumur hidup. Iya. Yang diinginkannya. Iya. Jadi yang diinginkan penjara seumur hidup, nggak menginginkan hukuman mati. Iya, kalau ke saya bilangnya gitu. Kalau ke Teteh bilangnya pengen dihukum apa? Pengennya dihukum. Setelah berhasil diamankan pihak kepolisian, perlahan mulai terungkap dugaan modus yang dilakukan Taufik Hidayat sebelum akhirnya kasus ini mencuat ke publik. Dari informasi yang beredar, peristiwa memilukan itu diduga bermula dari niat pelaku untuk menguasai harta milik Yuvita yang nilainya disebut mencapai puluhan juta rupiah. Namun, setelah diduga mendapatkan apa yang diinginkannya, Taufik justru disebut tega melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahkan hampir 3 tahun lamanya, sebelum akhirnya kasus tersebut terbongkar dan mengundang perhatian publik. Taufik Hidayat sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Dalam proses pemeriksaan, penyidik disebut masih melakukan pencocokan antara keterangan tersangka dengan berbagai temuan yang didapat selama penyelidikan di lapangan. Menurut pengakuan korban, ke saya itu bilangnya setelah harta dia habis, harta si korban habis, barulah ini mulai ada. Kalau menurut pengakuan korban katanya dipukul kali-kali dengan benda tumpul seperti helm, kursi, terus pernah juga sama pentungan besi katanya gitu. Kalau untuk mata ya tangan kosong pun sering katanya gitu. Iya, justru itu yang bikin kami curiga awal-awal tuh itu. Kenapa anehnya itu kayak gitu. Dia kan ngakunya kerja di Majalengka kan, tapi dia nggak pernah sama sekali ngirim gitu buat orang tua. Itu yang bikin saya aneh. Kok bisa? Karena anak ini bukan tipe yang seperti itu gitu. Iya jelas sih sepertinya perilaku pelaku memang sepertinya temperamen sih. Banyak sekarang di media sosial juga tersebarkan mantan istrinya juga sama saksiannya seperti itu. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.